Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau tak cerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya tip itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan, saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Imam rawuh tenggen kula sukani kitab Al-Qanun fit Tib karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu kesehatan. Kemarin kula alhamdulillah nderekaken ke Zofur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kula niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ihya ya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kalau guyon mbek Gus Sober iku mandindi kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tib. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang ngundang saya itu pikirannya itu ngundang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik. Diundang nang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwih sepuh. Terus ruwet. Kulo niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah-mbah kulo niku terkenal wali, jadi kulo nggih mau daftar wali resmi. Jadi kulo niku sering niki cerita mawon kulo mungkin tidak sampai 20 menit, selain mungkin mboten mampu nggih, memang enggak boleh lama-lama. Haram. Kulo niku sering sinau, alhamdulillah sinau ihya ki khatam. Karena pun dipameri wau Pak Hamam, ben kecelok putra mantu Wali Maksum ya cerita al macam-macam ben ketok pinter. Tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam nganti saiki. Ya alhamdulillah niki Bu Ida boleh kula niki jenengan de bojo sing ra dipendendam. Saking dendamnya membuktikan nak dekne ora Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mugi-mugi roh Mbak Maksum menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah. Padahal andekan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan dengan makna lughat. Muhammadiyah itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mbak Maksum ini cerita, Mbak Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbak Maksum itu, kowe kudu mbela NU, tapi ora usah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Itu masyhur, itu terdokumen di antara wasiatnya Mbak Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderekno cucu Mbak Abbas, Kolonel Nafis itu cucu Mbak Abbas. Selama kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruwah ini, dulu ceritanya Mbak Hashim itu dalam ancaman macam-macam lah namanya zaman perang. Karena Mbak Hashim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya Bencak yang jadi asal usul pagar Musa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Basim ya macam-macam, ada yang iya, ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Basim itu sama-sama nasabnya sama. Gayanya juga sama. Ya ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas, karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya. Saya sering ditawarin, Gus, mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak, kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes, dokter ora di duit. Jadi enak Gus ngoten ngopi ge pantes, ora jelas ge pantes, kabeh pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar hadis daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran hadis. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu.
Tapi baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, Gus, badhe sowan. Sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang seneng. Saya tuh seneng di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 seneng, alhamdulillah. Kok pinter jenengan? Saya ini kiai besar. Jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta, ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 iso syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai teng pasar nggih mboten, iki cerita mawon. Cerita istihad. Terus saya bilang, mboten usah di sini saja. Terus tanya, anak saya itu istighadah, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, Gus tanya kok tidak sowan ya. Nak sowan malah ra sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro cah dalemku ribet gawe teh ngene-ngene. Mergo cah dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan. Karena aku harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua cah dalem kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih nerima tamu, 2 tahun kiai wafat itu saya masih nerima tamu. Itu kalau ada tamu, cangkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau. Maksudnya kok udah jatuh. Nggak, ini cerita saja, bukan nyindir para tamu ndak. Tapi ini supaya dimengerti. Bahwa kehadiran mereka itu gak digandaki candalem. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada Mas Imam Taufik tukang diskusi. Jadi nah ini yang tertib ya monggo, yang nggak tertib ya karena barokahnya nggak tertib itu misalnya semua orang soleh di masjid. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan. Itu orang-orang nggak tertib. Tapi itu efektif itu. Ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jambret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik. Yang jalur kampus ya baik, yang jalur nggak tertib kayak saya juga baik. Dan dari dulu saya itu yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggep kampus itu elit. Wow, itu bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayang notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda. Kata beliau pas di sana pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan mondok, sekia ini ra jelas, waduh ra jelas santai. Jejak jagungan, mau ditakoki kowe candi le. Ngapak, ngapak santai. Ya pokoknya enggak jelas. Tapi dari cerita enggak jelas itu saya punya argumentasi ilmiah. Yang milih jalur ini, saya kan enggak perlu cerita yang jelas-jelas tadi beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat, betul. Soalnya top lah. Cara tahadus bin Emah itu top. Enggak tahu tahadus apa sponsor enggak tahu. Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Kiai Nawawi baca hikam. Ya, memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan apa-apa, memang saya punya bapak namanya Kiai Nur Salim itu punya abah namanya Mbah Nur Sam itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapaknya bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. Nah, jenengan kok boten ngoten Gus. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga Lasem itu rileks ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu gitu. Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun min Khosam. Yang diceritakan di situ tuh sangat besar ya. Imro'atun min Khosam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan tadi. Perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat. Sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasor Rasulullah wajal Fadl. Wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun min Khosam tadi tanya. Saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Hamam cerita alimnya tentang sorok naku ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu.
Dua anak dekne ora rugi, so profesor, iso dadi mantune Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMC gitu. Nggak tahu. Ini orang pinter kok pakai ukuran fisik nggak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, nggak tahu cara berpikir gimana nggak tahu. Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian, jadi itu kan nggak kelihatan. Jadi nggak tahu di klasmen berapa, nggak tahu. Tanya inna faridotawah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiron. Apa ahujju anhu? Nabi jawab, qala na'am. Ayan fa'uhu dzalik, qala na'am. Kama law kana ala abiki denun faqadaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar itu cukup. Gitu. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2. Yang niabah atau badal. Menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji. Atau menghajikan yang lumpuh yang nggak mungkin haji lagi. Disebut haji makdud. Jadi Imam Bukhari mengebabkan babul hajil makdud. Atau al-ihjad anil makdud. Tapi di bab berikutnya. Dengan hadis yang sama persis beliau mengebabkan babu hajil mar'ati anir rojul. Karena secara fikih ini masalah. Masa perempuan mengganti lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitorik. Bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai yang kiai resmi nggih monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Jenengan Gus Mbak nggih. Wah, beneran Gus badhe tanglet. Niku kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar. Sampai 20. Loh kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus, nah jenengan nek disowani wangel. Ya barokahnya niku mboten bayar, Pak Imam. Dadi ikhlas. Mboten niki cerita mawon barokahe ketemu niku mboten bayar, dadi ikhlas ini. Jadi Indonesia ini berkah sekali. Ada yang nekuni formalitas, ada Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Wafur, banyak. Ada yang nekuni yang kayak saya. Tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul. Sehingga coba pera formal terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas. Asal usulnya juga agak jelas. Enggak boleh, harus tetap jelas. Supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan. Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau mari go kongkonan gitu. Umroh juga sering ditawari Gus jadi gak bayar aja. Duit 20 juta atau 30 juta ya jadi budak kata jadi kongkon-kongkonan gitu. Wis ngono arahe kon ngesahno pilihan KPIH ini. Kok cara fikih ra salah itu kon ngesahno wong fatwa orderan kan. Jadi rada repot kadang gitu. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya. Bukan sah tidaknya haji ya ibadah yang bukan penting-penting ya. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas, Bali Maksum dia temani Mbah Kula. Terus dulu misalnya Mbah Kula kandung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Pak Hamid Pasuruan, niku sak rumah. Makanya kalau dikenal Bani Umar, teng Lasem ini dari partai Bani Umar. Karena Mbah Umar digarwa Mbah Maimunah, niku putrine Mbah Abdul Aziz, jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokah Bali Maksum terus beliau ngaji teng Mbah Dimyati riyen bareng putra-putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad. Punya satu putra namanya Mbah Muhammad, Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana-mana sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada syekh yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam digaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak. Kadang komat sendiri, dan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya, kenapa bilang imaman tidak ada makmumnya? Makmumnya jin, Gus. Warga di kampung itu. Tapi uniknya, syekh yang dari negara tertentu yang digaji itu digojlok sama Kiai Indonesia, Gus Wami.
Makanya kamu jamaah terus, takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi, kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jenengan sholat terus, takut potong. Akhirnya saya ini sadar. Oh ya, bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya nggak tertib itu juga hakikatnya tertib. Karena akhirnya ada masjid di kampung-kampung, nggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang nggak takmir mutung. Barokah mutung terus bikin masjid tandingan. Akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah. Pokoknya, nah. Kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu di mana-mana. Kalau semuanya tertib nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantornya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan iya, kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus, anak kula niku keluar terus darah, ini ku sak dhuwure adat, niku sholat apa mboten? Biasanya kate berang dina 6 dina wis rudat ilal adat, soalnya berbar 6 dina hukum istikhadah ngene kan. Gak usah sowan Gus, gak ngel-ngelo cah dalemku kok. Ini mboten nyindir, maksudnya cerita, jadi mboten cerita. Jadi monggo lah, istihad apapun tuh baik asal didasari keilmuan yang baik. Jangan sampai apa ya, karena kita punya pilihan istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Ya, saya ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad dan dari sekian itu di antara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum bernama Profesor Hammam itu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu. Apalagi di depan keluarga Lasem. Darani raiso ngaji kan Yuhisin, mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung lah, kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini saya bacakan. Ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Miranya perubahan itu kan masyhur kan fal yughayyiruhu biyadi, terus urutannya apa? Man ra'a minkum munkaron fal yughayyiruhu biyadi dulu ya. Terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu enggak suka kemaksiatan itu. Yang penting Anda ngingkari atau enggak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya, makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disemak, nanti kitab ini saya tinggalkan. Saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahhiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim. Fayatawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fa hadza huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hammam punya hubungan munajat dengan Allah, nak dikandani ra kena tak madhep pau ning pangeran. Umat didongakno, dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bil lisan, harusnya bil qalbi juga aksi nyata melibatkan qalbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali ketika anak nakal itu mesti ngandani bapake, ya coba kandhani tok tirakati le. Dongakno tirakati. Orang ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Enggak begitu maknanya biqalbi itu. Jadi biqalbi itu tawadjuh sama Allah Ta'ala bil qalbi, mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat.
Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian. Wida pernah bulik kula di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita ngelayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang. Nah aku dari kiai apian hormat tamu mangane enak. Mungkin gajaran hormat tamu itu 10. Tapi ngel-ngelo candalem. Apa mana nak nyentak cepet tenang mateng. Goblok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuke untuk dosa 10. Kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Pulau lho niki madzhab pulau, sampean ndak harus ikut saya. Tapi tolong didengar. Tidak harus ikut tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi enggak bisa, bilisan enggak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu buhdul mungkar karena hubul mungkar enggak mungkin enggak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Jika orang fikih juga enggak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke, itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya harusnya biqalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ila Allah dengan berdoa. Nggih, paham nggih clear nggih? Mun wae jenengan mantu Bali Maksum tenan pun kula percaya. Wong iso cerita al ta'rif ya semacam-macam. Kula mau ngontak mandong. Ono wong iki Mas. Mpun mengke nak teng alam roh Bali Maksum kula matur mpun mboten ngarep Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasyim terus untuk mengesahkan insyaallah Bali Maksum mboten tipikal tiyang suudzon mun jenengan percaya. Masih biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki yasmina was. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu itu mikir awakmu dewi. Mulane donga mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran ya wis paling wis dikai sithik ngono cukup wong. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Puar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka. Nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau sholawat itu mau redu. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Baru kutungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng seramu tuh tenan jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa
kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabse ini terus ada an ahli wa ada amman lam yudokhi min mati. Ini alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan min Allahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kalau ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min atharis sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya.
Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan lho. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin, kalau nggak ada nur, ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri, mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepesan terus dulat-dulet tok. Iku soben ya kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi
neraka. Itu disebut faduriba bainahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana ya? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa, Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat almin fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuron wa ansimali nuron, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'alli nuron, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun gelap-gelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih, niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran. Supados sesuatu itu menjadi mudah.
Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan. Isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati ini gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalam. Nggih sing niku nggih baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun per niki mun laknah. Enggak paham. Nggih, mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha, Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu, lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atat rukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Mbak Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid.
kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula dikandani Mas Sama kira pantes. Atose tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah Nabi itu orang yang enggak egois ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah. Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nembe mereka ngakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang raisul malaika? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang raisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajalla Allahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi, Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai, dadi ora diruwet Nabi Musa ora diruwet. Niku lho cerita full.
Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel, la nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Jadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'da an asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang nglamun, tukang pokoke sing tukang wis pokoke penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene kan sul Kunusus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus warga untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik. Suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal Mustafa Zainal Wujud. Ma'anna fadlallahi maksud. Ya saya ulang lagi. Ma'ana fadlallahi mabsud. Al-maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid mriki menangi beliau sugeng, ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran.
Tuh nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngaten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng ya paham ya putune Nabi, sing ora putune ra paham ya suwun. Nang perkara berkat mono-mono sementing seneng niku. Seneng ku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa. Jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagot fiha ila qoli mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'dzam tu hadil maqalah jiddan wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman Ali bin Bakar Sakron qa iman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali Al-Habsyi yaqulu fi hadzal zaman bimis hadil maqal allati qala Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering ditilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'aluk teng kitab napa Simtud Duror. Gene iki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula niku. Ya dados atawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya. Mufti Syafi'iyah di Mekah abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakara takakullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wadoat alinal asya wal qulubu qasad. Terus dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah. Inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur bae Idris. Tiang haji nu sering kula tulung gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake dihitung, mbek traveling dihitung, ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas niki. Padahal yuridu wa bikumul yusra. Wong mesti tanggal kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus? Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoknya tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad itu wis sah. Betul usah diwaca gak usah. Nak kowe ra mantep ya kalungno ae sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya
lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu dia Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau ngendikaken wa Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Wulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Iana. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyad, memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyad sehingga tadi artikan Riyad itu Riyadul Jannah atau Riyad dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyad. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken nggih. Arab Buddha. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah Burda itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal ya mboten bakas koalisi. Faqalat. Ya, jadi Nabi itu sempat buatan kersa jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Ini kita kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Baj. Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggar Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes Kang ngrasangoni lah yang kelambimu kayak aku Jen. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu yang mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hati dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Di Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu bahasa saya Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan.
Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena Kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane Kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam. Ba'duhum bil hijar wa ba'dum bil masi wa ba'dum bil khasfi. Fama anta fa'ili bi ummati. Sunnatuka, tren ya cara bahasane, tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa. Ada yang jenengan kaya antemi watu, ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa. Jadi pola ya, cara sakniki pola. Pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polane jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama anta fa'ilun bi ummati. Kulo kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah, pokoknya kowe ora kembar cara Jawa, kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kula suwun kersane ziyadatul mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safahi tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Lah jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak nopo? Jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Dadi takokane niku jenengan gawe oleh-oleh nopo? Kados niku lho berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah Ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat macam-macam niku pun jejer kalian Allah. Ana lahum iku urusanku bebas pokoknya niku. Apa? Jadi ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur wa ana lahum fin nusyur. Kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah ma nasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal ning bab tasawuf. Jadi sekolah gadah guru namanya Mbah Maimun niku gadah Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egois. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi.
Sebagian riwayat fa akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta apa? Hak syafa'. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tuh nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ra iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran nah itu rasa mata ini. Yang bisa akan atau tukar penganti mata ini kurang pom janji orang kena. Sementara nggak ganti apa? Oke. Syukur rasa mau dijanjo, tapi di bang timpat raiso. Sementara ngajar apa? Jangan nolak timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang misal, tak tahu kok misal. Sampai jadi kiai, gue serara rasa di pisau, mulanya api anbel, wong lagi dia ngawin biasa di pisau, agak malas jadi udun. Angan-angan dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditempel. Jika dia anggap wong yang kon ngapi, wong kenangannya mbek wong diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Waktu mana kere semua wong teko terlambat. Ya jadi kru kapal. Gak aneh. Kere tak pekerjaan dibully tekane terlambat repot. Orang yang dimati-mati gini maka oleh agama diberi hak males. Dibela orang yang ngempet loro ten. Kere gimana? Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra tu minal qawli illa man zulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan pisau illa man zulim, kecuali orang yang zalim itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi enggak malas tuh. Lu coba misalnya sampai semua satpam marah. Teko terlambat gue jamuk bojo. Oh, tuh nih kantor siapa? Hewan babas cek nutis cek. Kue raiso ngeke ibu robo cek rumah. Gara-gara jamuk bojo nih tak pam terlambat. Kalau kamu majikan, dia juga profesional ya. Mau ketemu kancane dia mau. Utang ini kau. Marat bodoh nah. Orang jamuk paling telu itu nak ram males itu. Nah makanya agama memberi identiti. Oh, nanti ilhamang. Allah itu tidak suka omongan kecuali ilhaman dilima orang yang di malah kok eda uang si kita bok ya oleh nafsu sing dipisau ya oleh tapi pas tuh itu susuk misalnya aku misalnya Hamdani kata malah gue jangan butuh ya nah aku pengen Hamdani jentuk ganjaran gue jangan gue wedul berarti susuk Hamdani ngamalin gue wedul malah gue jalan berarti gak dosanya mana oleh wajah saya ini kok saya tuh kena mal saleh musim pas misalnya itu gue betul juga tahu nggak gue betul ya gue kajak muter kan ya ada betul tak kan tidak ya Allah nak kayaknya kurang WA tapi kan rakyat nah di konco uang belah panggilnya kiai ngongkon uang ngapikan bang udah kesana dia anak tiap uang kayak aku rais
Urip pemedian ini mau madam bojo. Mau nang kapal jamu majikan. Neng dalan dia dari orang ngamuk ya jadi utuh. Iya ya sih. Sekali orang berak ya aja semua. Yo gitu misalnya wes kiai lu ada ketika neng dalan. Kowe di kiai di komitmen ra bakal misopong. Terus kowe dadi kiai dekah. Kulo kan dekah ra iso mulang. Kowe dadi kiai nyuper ya nyuper. Soalnya uang nuwikong dipotong. Spontan muni jantur. Kan gak mungkin pasti itu kok subhanallah. Ya tak kira-kira. Dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini. Berbeda rasanya diawamkan orang apa? Dua sok wong tuwiku. Buat mobil jajar wong ratus, rokokan. Kalau tak aja lupa sih, wong nak ngopi sih gak masalah. Wong ratus rokokan. Kalau nanti kau kerja itu, kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore. Singkat cerita lawan acara yang di jam 7 kalau lewat serat. Pikir gue lagi wong mabuk. Wong berbina mabuk gue ning kene kok gue wong ning WC. Berarti kok dadi ganjaran ulama nyabari mate Kanjeng Nabi. Ono-ono yo mate. Ada kok gedhe rapati mukalah wong rapati sabar. Kok senengi wong kok seneng wong Pak. Sangan-sangan lah karo dene Gusti kula niku parek jenengan kok eling tiyang niki. Nah kula kekasih jenengan ya eling jenengan lha apa eling tiyang niki eling ya apa. Niki makhluk jenengan kabeh kersane. Kula niku lama kok eling manusa ya eling jenengan eling pengen akhire wis nikmat lho. Wong ngene jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wa billah. Wis berarti suara. Mungkin wis nafsul mutmain. Wong eling Allah kok eling sekelilinge mangkel. Yang dari mantel bahwa itu kawan apa gitu kan ya mantel. Tapi kan nuruti hukumnya Allah, itu mati kanjingnya. Di mantel Allah itu mulang. Dari yang mulangnya ini, itu berarti uang berseluruh pamankan ada hijrah dulu dari Allah. Tak boleh komitmen itu mulang. Panggil. Tapi kan nuruti nafsu enak aja. Ya, apa nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini mulai jadi nuruti. Padahal lama tu ngambil untuk wanahan nafsa dan ya terus. Ya syarat iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amangkola la ilaha. Wala nukafiruhu bidampin lan orang ngafirno kita hu eman sing kola la ilaha bidampin sebab melakukan itu. Ciri khas madzhab Ahlussunnah ngenderekno dawuh Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Orang Islam yang sing ranten ono sing tahu masing tetap kita orang darani jadi kafir. Contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah tetap darani soto. Tinggal ya kaidah wala nukafiru bidan. Jadi kenapa wala nukafiru? Kita tidak pernah mengkafirkan karena dosa. Wala nusijulan orang ngetokno kita ing mangkona lail. Wah, ora kita tok nominal Islami sangka agama Islam diamalin sebab nglakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras itu. Wong Islam dan tenan kafir, bangga ra Jumatan. Kafir gak salat. Kita ora seperti top Islam, salah contoh sholat. Ya kita salah nggak sholat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitannya apa? Wala nukafiru bidampin, wala nukhriju minal Islam. Ya, buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih. Ini riwayat kita, atau ini riwayat TPR. Awal jihad itu perjuangan umat itu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai lugas nonengson sapa Allah, ila yuqatilat maka yang permateni. Sopo akhirnya mati dan ada jalan. Terus berjuang itu wajib nganti somben ono dadah. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Ya jajal kayak pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Ani jarum ya parah, ani Cina di pabrik parah di kafe. Kecewa karo cara waroi. Tapi itu yang anak-anak itu banget, mantau-mantau sih. Jadi kan ini acara ikhlas, urunan 10.000, paham ya? 10.000 terus bila kiai cili-cili anggam dan dihamdani. Tema nilai mati ke bagi tentunya mau mampir ke bagi.
Dengan Rabbana atina ngapali terus pun pun balas aku ini masak kantor betul pun nah ben Islam di model ben gedhen yo golek sepon saya berbarang apik gua gedhen yo ngecewa tapi di gua berbarang angger barang apik kudu terus gadone pokoke cek baron kana obat ngerti mana iya tetap ono seleksi tapi ora usah batalo acara asli acara tentu ya ada jadi kalau hormat tamu ngoten niku kok bolak-balik ngomong kalau termasuk kiai sing rapati seneng dan jantung ngandung rumah tamu gitu mergo kula pikiran lu sederhana di hamdan rumah tamu ya ibadah dari kula guys ya biasa mah iya ibadah wong ora iso sembuh saya tak bedheki misale kula kena apa nganti saiki ra dolan ning hamdan iki hormat aku mbek dosane nyentak bojone iku bae Kulo nabi cerita, kulo jarang dolan ning santri. Kulo kapok. Kulo jarang dolan. Mboten krana sombong. Wong desa nak didolan iki ini tak paket. Kulo mesti kapan tau ngalami. Masya Allah terus ilang wong. Ilang golek belanjanan bersama golek bojone kadang bojone ora ono. Jadi bar manggane ku ilang. Padahal berapa jam. Wes berapa jam 2 menit bojone teko. Cek kok sawah katokan. Aduh cek. Baru nyentak anak itu kok kopi ngono. Wah. Itu nyentak anak, nyentak mau riwari dan bojone adus sebetulnya riwari dan mau naik no kompor gak cinta kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede yang desa itu kalau makanan yang pantas ke aku akhirnya tuku sing tradisi 7 kilo barang orang kan kalau gitu siapa ini ibadah dolan ngel-ngelo antara ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora jadi aku mulai jogo. Di situ ke dolan kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kulo nek ora termasuk ora kiai suke. Kulo ku produsen. Santri yo wae kon de kopi onten. Oh kiai itu temenan kan. Santri lanang akeh, mbak wae dunya wae. Wong awam didolan. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih wae. Wong sugih desa kan ora di pembantu. Mung di pembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah te ora ono. Misalnya orang mak sitok sing wangi pas nggawa untuk pokoknya pelayan, udah krungu tamu nih. Kadang nang mejane ku ana katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno ganjaran silaturahim ambek bikin kegaduhan iku akeh ndi ngono. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ana kegaduhan gak kira. Diambil ana kegaduhan. Ya wis yo. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, kalau itu jarang jalan. Tapi nak terprogram, terencana kalau pulau, masih terencana itu. Tapi aja ngatur pulau, haram ngatur dia, besok gede. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus ya kayak tenggamaran, acara ngaji sederhana terus Hamdani bawa hormat tamu kayak kopi, kan lebih gampang. Orang bulan kita nih, kok bisa bilang kok panggilan bangunin, tapi nak ada kalau itu diajak orang bisa hidup. Ya oh belum desa berbangun monggo terus ngilang itu kan. Iya nyiap-nyiap. Ya itu nak misalnya terus ngonsep dulu, misalnya wong kurang terus utang malah dolen ping 13. Lah sing Purworejo, kulo tahu dolane santri mempan di pondok. Ya padha pelayan tapi beda payune. Ya padha akhirnya nyampe apa? Berhubung ono kecelok, jarine wong-wong kecelok wong alim. Padha polane dijak kabeh ben iso saling padha ya ini. Kan ngerti Gus Kakak ngarah dolan suwi mesti malah semata jam. Di bareng ni mogok mobil teko go pali padene misanane anak itu kuwi iki ditawari ana sing nangis bareng dadi dolanan di osok lek mulai ora tapi ora perkara melarat perkara golek barokah wah aku tau ora anak orang sing tak uru dikupyak mulane dadi kan gak berkebutuhan kenal wong alim turu dia lagi-lagi bikin kega terus dia aku rakam dolan santri ku mikir. Tapi saya kira alhamdulillah jokera happy lumayan untuk terprogram loh. Jokera happy kan misalnya. Tapi anak kejadian yang mau ke uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu keningin kan. Kalau ngamal rapi, tapi kan itu anak pembantu. Nah, konten kok. Malah kulon nanti tamu sering rapati toh. Jadi kulon misalnya kita tamu agak terus dicoba. Tapi mungkin frekuensinya dalam buku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran tapi frekuensi ngel-ngelo dalam rapati ganjaran ngel-ngelo kok dia dengan wae dengan yes tidak betul dan kita tamu misalnya duit ya format kopi kan gampang
Enggak anggere berlebihan tinggal ngelongake iku pribadi kok. Quran ngomong bangga ngapik lan ditutup wala ta'sadu ojo karena kalau berlebihan korbannya apa kita? Misalnya hormat tamu berlebihan, misalnya ini kamu ditamu Hamdani kecelok Kiai Kudus, tuh kono sampai. Mungkin aku duit gak masalah, tapi santriku pelayan, moro sidang, kalau fakultas itu sangat kilo mungkin. Terus ngono santriku kadang Kiai ngono yang suku, gak sih mutus kita. Ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan, apa? Iya, nanti KPU wala tak jojo. Sholat tak sembarang ape. Nak bikin kegaduhan sosial yo, kon ngurangi. Nabi gua khusuk-khusuk empok. Dewi Nabi aku itu sholat, aku senang pangeran. Yo ape suwi karepku jane. Aku kepen suwi, aku nek munajat di pangeran kepen suwi. Terus aku krungu cah cilik nangis. Setelah sudah tetap tapi dia tersiksa kenan ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatnya Nabi kayak apa? Iku aja dikesusokno demi nangis ya. Imam Hamdani sholatnya mesti bener gaya nih suwe nih. Wong suwe ya mek ngelamun nang. Nabi sholatnya mesti bener nih. Paham ya? Iku ana cilik nangis dipercepat to. Mana dia? Andar wae napa? Lah ngono ya. Lah barang apa yang wis apik iku tetep lakoni la yuk tilu reso batal ing barang apik apa jauh ruja irin laku te wong lajut wala adil lan ana ora adil wong. Dadi barang apik lakoni. Cek ana wong lajut, cek ana wong adil jange maksud. Nak daerah iku sakake wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong lajut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biar jelas. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia di sini hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ kecil itu uang raposo itu biasa. Bisa uang katoan cekak raposo dia iki wisin. Saya iki uang tua itu wajib raposo bareng anak melok TPK bapak melok poso wisin. Bapak era sama Quran anak hafid tua itu melok program ikro. Hati melok yang tua melok nah. Di bawah agama ini punya harapan. Bapak era iso apa kok anak poso. Kalau yang gua nanti ya gua ikut. Dulu tuh orang anak orang fasik nyuruh saya mesti fasik kan. Agar anak orang banget mesti saat ini mesti buatan. Tunggu anak dulu penuh harap. Bagi penuh. Artinya saya ini misalnya kecewa tanggamu fasik sing jamin apa fasik terus so. Mana Dewi Nabi lah yuk tilu jauh irin wala adlu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lajut, cek ono wong apik. Ya kadang daerah tertentu ora berjuang mergo nganggep wis apik lah. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani buat tanggane Bang. Sing akeh kiai rasa mikir agama yo keliru. Fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun ngurus yang besar, tapi nek kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji di Bang. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji makhraj di Mbak Arwani. Wong awale wong awam ora ngapal Quran kan cukup kan. Tapi jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Bang ya? Coba kan misalnya naruh anakku mau mulang kitab mau nulis Pak. Aku mau mulang kitabku, tapi kan bisa mulang pesolah. Muka aku simpan mulang sholat. Tangan kira-kira gambaran itu. Tetap mulang itu di daerah manapun itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Bang ya? Kalau biasa kayak rano bobo. Mau kalau saya ngalami biasa. Kalau dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mereka kita anggap biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat iki sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Lah tapi tiang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somong ngono. Nah, kalau bapak riyen ngoten anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ra pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis jare bapak. Kita ini kan tidak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Iku mergo hasud, mergo drengki.
Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra senengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Kabeh mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun traweh mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ge prei ya meniku. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi azan be imam ku apik. Azan. Nah, nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah azan, mergo Nabi ku ora tahu. Azan, edan kabeh sak donya. Lah nek kepen persis Nabi ke jogeman azan, mergo Nabi gak tahu. Azan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum, mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane ku dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok itu nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dan dia takok, ya Muhammad si jangkar den, saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, wallah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwate pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, Isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kobliya tabadiyah. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate ya digebut. Nek wis mbok sawalam mbok sepuro pengira. Mergo cari rohen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, dene delok film. Pas iku perang Irak.
Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak ndelok jos bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek ora kajar. Ternyata, Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jalan sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita nih cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Nenggone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Wa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawulaku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok. Bener cerita hikam iku ketok.